ingin menanyakan kenapa KPK tidak mengajukan dalam hukum umumnya seperti ya sudahlah orang yang mengambil hak rakyat sekian ratus juta kita keluarkan dari Indonesia gitu atau kita tenggelamkan nggak masalah atau kita gantung di Monas seperti janji seorang politik. Alhamdulillah saya belum lihat beritanya sampai sekarang ada orang yang gantung diri di Monas. Ya tadi nggak masuk Pak, kehabisan kuota tadi. Mas Aryo, ampun, mangga Mas Aryo. Tapi saya mengikuti ini kegiatan di sini kebetulan nih. Oh, iya. Satu contoh, justru orang yang kita pandang sebelah mata, dia justru punya integritas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Habibie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini atau saat ini kita akan memasuki sesi kedua kegiatan webinar tentang pendidikan di Kabupaten Pangandaran, khususnya tentang penanaman nilai anti korupsi di sekolah. Pada kegiatan webinar ini kita akan langsung dipandu oleh Pak Riki selaku ASN di Inspektorat Kabupaten Pangandaran, dan beliau adalah juga sebagai penggiat anti korupsi di Kabupaten Pangandaran, dan nanti kita akan mendengarkan bersama-sama tentang topik yang kita angkat pada sesi yang kedua ini tentang gratifikasi ya Pak Riki ya, tentang gratifikasi dan benturan kepentingan. Nah ini mungkin topik ini akan lebih cocok disampaikan kepada teman-teman bendara sekolah, karena mungkin yaitu suasana atau pada penata usahaan atau penata kelolaan keuangan di sekolahnya terkait BOS itu sangat dekat sekali atau sangat dengan benturan kepentingan dan gratifikasi. Kepada Pak yang terhormat Pak Riki dipersilahkan untuk menyampaikan materinya, dan kepada teman-teman silakan untuk menyimak, mencatat. Mungkin nanti Pak Riki akan menyampaikan materi sekitar 45 sampai dengan 1 jam ke depan, dan nanti 15 menit berikutnya kita akan mengadakan kegiatan sesi tanya jawab. Kepada yang terhormat Pak Riki dipersilakan Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Supri, dan tentunya terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir dalam ruang virtual siang hari ini. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan diskusi ya, sharing pengalaman ya, bukan berarti saya mau mengajari ya. Kalau masalah pengalaman insya Allah Bapak Ibu sepertinya sudah malang melintang ya di dunia tata kelola keuangan, khususnya dana BOS. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya saya Riki Ahmad Hadiansyah. Ya, kebetulan sehari-hari saya beraktivitas di Inspektorat Kabupaten Pangandaran ya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang pernah ya berinteraksi dengan saya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan di Inspektorat mungkin ya. Saya lahir di Bandung 39 tahun ke belakang ya. Tepatnya bulan Januari, tidak cukup muda juga ya, saya sudah mendekati angka 40, tepatnya bulan nanti ya, tahun depan, bulan Januari, dan tentunya ini salah satu kesempatan yang sangat berharga tentunya bagi saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu, walaupun secara tidak langsung. Saya harap dalam pandemi ini kita selalu menjaga prokes mungkin ya,
mudah-mudahan tentunya dalam kegiatan hari ini juga kita tentu bisa menjaga prokes tersebut, dan kita juga mendoakan buat rekan-rekan ya kerja kita, rekan-rekan keluarga yang ada di Kabupaten Pangandaran, khususnya ya masyarakat Pangandaran yang lagi sakit ya karena pandemi, mudah-mudahan bisa disehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen ya. Sebelum memulai tentunya sesi perkenalan kita sudah barusan ya. Nanti dalam pelaksanaan diskusi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa difasilitasi oleh Pak Supri. Mungkin silahkan mau berapa pertanyaan yang akan diakomodir. Kalau misalkan dalam sesi ketika kami sedang memberikan paparan, kalau emang ada yang emang urgen mau bertanya silahkan ya sambil berjalan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, oke, supaya dalam satu pemahaman ya kita sepakati bahwa kita mempunyai tata tertib ya kegiatan ini. Mudah-mudahan untuk menjaga ketertiban ketika kita memulai acara, mic bisa di mute dan video mohon berkenan untuk di on-kan ya Bapak Ibu ya. Terus nanti untuk sesi bertanya didahulukan dulu ya mungkin untuk menggunakan fitur raise hand yang ada di kolom chat Zoom yang ada di hadapan Bapak Ibu. Mungkin kalau ada sesuatu hal yang kaitannya sama izin, mungkin Bapak bisa memberitahukan ke kami panitia sebelumnya. Terima kasih. Terus kita kembali lagi ya, dalam kegiatan mudah-mudahan kita selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami untuk menyampaikan safety briefing kita melaksanakan kegiatan ini. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman ya Bapak Ibu ya. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Jika mengikuti kegiatan ini secara kelompok dalam satu ruangan, mohon menjaga jarak aman ya, sesuai dengan protokol keamanan pandemi di waktu pandemi ini ya. Terus jika terjadi kondisi darurat, misal gempa bumi ataupun kebakaran saat acara, harap tenang dan jangan panik tentunya Ibu ya. Baik, terima kasih telah berkenan untuk memberikan izin saya untuk menyampaikan safety briefing Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema dan tujuan tema ya pelaksanaan kegiatan hari ini adalah salah satunya yaitu benturan kepentingan. Bisa diinformasikan Bapak Ibu bahwa di Kabupaten Pangandaran ini dari 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat ya, baru ada 13 kabupaten kota yang mempunyai pedoman benturan kepentingan Bapak Ibu. Ya, salah satunya Pangandaran. Jadi dari 13 itu Pangandaran lah yang salah satunya ya Bapak Ibu ya dari 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin kalau secara kelembagaan pastinya Dinas Pendidikan sudah mengikuti ya sosialisasi benturan kepentingan di tingkat SKPD. Kebetulan saya juga yang secara teknis terjun dalam melaksanakan kegiatan tersebut ya dengan tim dari inspektorat. Nah, mungkin Bapak Ibu juga perlu diketahui bahwa pedoman peraturan Bupati itu adalah nomor 55 tahun 2019 tentang pedoman benturan kepentingan. Kenapa ya benturan kepentingan ini menjadi isu strategis yang digaungkan oleh pemerintahan pusat, di mana 5 kementerian termasuk KPK, Menpan, ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama mewanti-wanti ya bahwa pemerintah daerah, provinsi ataupun daerah, kabupaten kota harus segera menerbitkan peraturan tentang pedoman benturan kepentingan. Kenapa? Karena benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu celah ya terjadinya korupsi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak
apa namanya, nggak asing ya. Kadang alergi juga kalau kita dengar nama korupsi, tapi itu bukan menjadi hambatan juga ya buat Bapak Ibu. Sah-sah saja mungkin, karena emang korupsi itu sepertinya ya emang suatu kejahatan ya Bapak Ibu ya, yang di mana organisasi korupsi internasional yang menangani isu korupsi internasional yang di bawah naungan PBB, UNCAC, bahwa menyepakati bahwa korupsi itu adalah extraordinary crimes ya Bapak Ibu ya, kejahatan luar biasa seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, latar belakang ya dibuatnya pedoman benturan kepentingan Bapak Ibu ya, di mana kita selaku penyelenggara negara ya, di bawahnya mungkin ada ASN, ada P3K ya, intinya pegawai yang ada di Pemda, khususnya di Dinas Pendidikan beserta jejaringnya, lembaga-lembaga pendidikan, perlu mengetahui ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya Pemda rilis Perbub tentang pedoman benturan kepentingan, yang dimana latar belakangnya yaitu banyak faktor ya yang menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi sebetulnya itu sih Bapak Ibu ya, kenapa pemerintah pusat memberikan mandatori bahwa benturan kepentingan ini harus ditangani cepat-cepat, karena ini adalah celah Bapak Ibu ya, celah di mana ini dibiarkan pasti terjadilah namanya korupsi ya Bapak Ibu. Mungkin nanti di materi yang akan kita bahas kita akan kupas ya, apa sih korupsi itu ya, apa saja seperti itu. Baik Bapak Ibu, banyak mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada waktu akan kami share juga ini untuk masukan juga buat pimpinan di tempat Bapak Ibu bekerja, bahwa ini mungkin lebih condongnya nanti Dinas Pendidikan ya selaku Dinas Induk membuat regulasi bahwa di dinas masing-masing harus ada pedoman benturan kepentingan ya, dibuatnya SK dan tim yang menangani itu beserta SOP untuk melakukan identifikasi benturan kepentingan. Baik, seperti itu. Nah, agenda yang akan kita diskusikan hari ini yang akan kita bahas terkait konflik kepentingan atau COI ya, konflik of interest lah kalau bahasa kerennya itu ya, bagaimana cara-caranya, regulasinya seperti apa, dan tentunya pembahasan yang kedua yaitu terkait gratifikasi Bapak Ibu. Baik, jadi di seputaran inilah ya yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, sebelum itu Bapak Ibu izinkan saya untuk meng-share ya salah satu video ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencermati ya dan menyimpulkan apa sih yang pesan apa yang ada di dalam video tersebut. Baik Bapak Ibu, selamat menikmati. Sudah ada Bapak Ibu? Oke. Suara? Oh, baik, kita ulang, suaranya belum ada ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita ulangi. Mohon maaf, bentar. Oke, kita mulai, mudah-mudahan suaranya bisa keterima normal Bapak Ibu. Or would you do the right thing? Baik, selamat menyaksikan. We've decided to find out.
Baik, Bapak Ibu, bagaimana ya? Apa yang bisa disimpulkan oleh Bapak Ibu terkait video yang kita sama-sama barusan lihat, Bapak Ibu? Ada yang bisa mengomentari? Bantu saya mungkin untuk menjawab. Silakan, langsung aja. Apa ya? Oke, baik. Ternyata integritas ya, yang kita soroti bahwa ternyata integritas itu tidak hanya dimiliki oleh orang mapan ya, secara kasat mata mereka mempunyai kemapanan ekonomi, sosial, tapi ternyata justru sebaliknya gitu ya. Kalau lihat kehidupan yang ada di kota, contohnya mungkin ini salah satu contoh, justru orang yang kita pandang sebelah mata dia justru punya integritas ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat ketika ada orang yang jatuh dengan tidak sengaja mungkin atau disengaja dia untuk menguji integritas kita, ternyata orang-orang yang di sekitarnya itu justru hanya mengambilnya ya, mengklaim bahwa itu uangnya sendiri, dan ternyata orang yang kita sepelekan ya, orang mohon maaf mungkin ya orang gelandangan, justru dia mempunyai integritas gitu ya. Dia merasa bahwa itu bukan miliknya dan harus dikembalikan ke orang lain. Baik, aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Sangat luar biasa ya pengalaman bagi kita. Mudah-mudahan kita memandang sosok manusia itu tidak hanya terbatas dari fisik saja ya Bapak Ibu ya. Baik, ini sangat erat kaitannya dengan apa yang akan saya bahas siang hari ini. Baik, kita share lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah tidak asing mungkin dengan kata-kata nilai-nilai anti korupsi ya Bapak Ibu ya. Di mana nilai-nilai anti korupsi itu ada 9 nilai Bapak Ibu. Ini adalah pondasi ya, pondasi kita. Pondasi kita dalam berkehidupan, berorganisasi, bahkan dalam dunia pekerjaan kita ya Bapak Ibu. Ini adalah formulasi dari para ahli ya. Formulasi dari para ahli bahwa norma kehidupan yang harus kita anut ya dalam berkehidupan berkebangsaan ini salah satunya ini nilai-nilai anti korupsi. Pertama, jujur, disiplin, tanggung jawab, ini adalah nilai inti ya Bapak Ibu ya. Terus kerja keras, mandiri, sederhana, ini adalah etos kerja. Terus adil, berani, peduli, ini sikap ya. Jadi nilai-nilai yang baru saya disebutkan, yang ada 9 nilai, ya, kita kenal dengan 9 nilai-nilai anti korupsi, inilah merupakan pondasi kita dalam kehidupan, Bapak Ibu. Benteng terakhir ketika kita dihadapkan dalam kondisi yang tidak ideal, misal seperti ini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dalam mengelola keuangan, berinteraksi dengan penyedia, dihadapkan Bapak Ibu harus menerima fee ya atau pengembalian nih dari penyedia. Itu adalah gratifikasi Bapak Ibu ya. Nah, pasti Bapak Ibu labil ya. Sama halnya dengan saya manusia biasa ya, punya masa lalu Bapak Ibu. Sangat pengalaman saya itu pas pertama saya labil apakah saya harus menerima ataupun menolak, ini seperti jihad ya. Labil gitu kan. Makanya salah satu ini berdasarkan pengalaman saya, sependek pengalaman saya, berani menolak itu yang utama, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, nanti kita bahas terkait apa sih ya gratifikasi itu. Ya, kita pahami nilai-nilai anti korupsi itu ini ada 9, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, Bapak yang ini Pak Agus Hairudin, Bapak Ibu tahu? Beliau adalah seorang karyawan office boy ya di salah satu bank mandiri, digaji sebulannya itu hanya 2,2 juta, Bapak Ibu. Beliau menemukan uang ya 100 juta di dekat tong sampah kantornya. Ini sempat menjadi viral ya waktu pemberitaan di masanya pada waktu itu.
dan pernah menjadi headline juga di pemberitaan nasional. Itu luar biasa, seorang office boy ya, dengan kejujurannya, dengan integritasnya dia menyampaikan bahwa dia menemukan uang 100 juta di dekat tong sampah di kantornya ya. Ini terjadi sekitaran tahun 2012 di daerah Bekasi. Terus ini Pak Mulyadi ya. Pak Mulyadi ini petugas kebersihan mall ya. Menemukan uang 100 juta di dekat wastafel toilet mall tersebut Bapak Ibu. Ini terjadi sekitaran 2016 di wilayah Jakarta ya mallnya tersebut, dan ini viral juga. Dan ini yang Pak Wanto nih ya, yang lebih viral ini. Pak Wanto ini sama petugas kebersihan hotel di Hotel Pangrangon ya. Beliau menemukan uang sekitar 190 juta Bu ya di area restoran hotel. Ketika dia lagi membersihkan, luar biasa dengan integritas kejujurannya, dia berani untuk melaporkan bahwa dia telah menemukan uang tersebut. Itu luar biasa ya. Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita simpulkan ya, atau apakah kita bisa seperti mereka gitu Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan dalam kondisi ya misalkan nggak ada siapa-siapa, nakar resek, ujung-ujung pas ditinggali ya, pas kita lihat ada uang ya, bagaimana mungkin ya, mudah-mudahan ya seperti beliau-beliau lah ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita langsung ini aja lah, kita sharing-sharing aja ya, materi sambil berjalan. Ada dilema etik nih ya Bapak Ibu ya. Silakan yang respon, kami catat langsung ya, langsung jawab aja. Pertama, ada soal seperti ini, mohon langsung dijawab Bapak Ibu ya. Anda ditugaskan untuk melakukan penugasan keluar kota ya, kota X misalnya, untuk pelaksanaan penugasan bersamaan dengan liburan sekolah. Dan Anda telah menjanjikan anak Anda untuk liburan bersama ya saat pelaksanaan penugasan. Nah, Anda membawa keluarga tersebut ke kota X ya bersamaan dengan tugas kantor tersebut. Menurut Bapak Ibu ini melanggar kode etik atau tidak? Silakan. Yang menjawab ya siapa? Yang menjawab tidak? Ada? Mohon co-host untuk bantuannya di chat atau langsung di itu aja Bu, open mic silakan. Atau kaum galawers nih yang ragu-ragu, yang suka labil kayak ABG saja, yang geng ragu-ragu mana, geng ragu-ragu nggak ada ya. Baik. Betul, ada yang menjawab bahwa ini udah melanggar kode etik ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau ada yang berpendapat lain silakan bisa langsung direspon. Menurut saya gitu ya, menurut sependek pengalaman kami ya dalam melakukan kajian ya terkait etik, bahwa ini udah melanggar kode etik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah memanfaatkan waktu tugas yang diberikan oleh kantor ya, walaupun itu dilaksanakan setelah penugasan, tapi dalam hari yang sama tentunya ini akan menguji profesional Bapak Ibu selaku pegawai. Jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu itu salah satu contoh mungkin ya, salah satu contoh dilema etik. Baik, kita kembali ke integritas. Oke, siap. Integritas ya. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Bapak Ibu silakan. Ya.
berdasarkan kamus yang kita pahami ya di dalam literatur khususnya yang dibuat oleh KPK, bahwa integritas itu adalah bertindak secara konsisten ya antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Ya, nilai-nilai yang berasal dari kode etik tempat Bapak Ibu bekerja, ataupun nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ya, ataupun yang dipedomani sebagai pedoman hidup kita dalam berbudaya seperti itu. Tentunya kita selaku manusia yang beradab, pasti orang tua mana yang tidak mengajarkan kita untuk berintegritas, pastinya semua juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, di awal diskusi ya kita harus memahami juga ya bahwa konflik kepentingan itu dan pencegahan korupsi itu sangat beririsan ya, karena apa yang saya sebutkan di narasi awal, bahwa konflik kepentingan adalah celah ya membuka gerbang korupsi, perbuatan tindak pidana korupsi Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah diamanahkan sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, sebagaimana yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya, seperti itu. Dan UNCEK, salah satu organisasi yang di bawah naungan PBB yang fokus ya mendalami terkait masalah-masalah korupsi, bahwa setiap negara peserta wajib sesuai dengan prinsip dasar dari sistem hukum nasionalnya berusaha keras untuk mengadopsi ya, memelihara dan memperkuat sistem yang meningkatkan transparansi dan mencegah konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan itu sangat dijadikan suatu isu yang krusial ya, yang harus segera ditangani Bapak Ibu, yang sangat penting lah, yang sangat berbahaya, mungkin seperti itu. Baik Bapak Ibu ya, kembali lagi kita kalau berbicara masalah konflik kepentingan, identiknya itu pasti dengan pelanggaran etika, dan kalau dibiarkan Bapak Ibu ini bisa menjadi tindak pidana korupsi Bapak Ibu ya, seperti itu. Karena konflik kepentingan dapat menjadi pendorong terjadinya pelanggaran ya. Kadang konflik kepentingan diasosiasikan dengan permasalahan korupsi. Emang seperti itu adanya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Ketika ada persepsi benturan kepentingan, bahkan jika keputusan yang diambil sudah benar sekalipun, dapat merusak reputasi lembaga dan melunturkan kepercayaan publik. Jadi kalau benturan kepentingan atau konflik of interest ini dibiarkan oleh pimpinan Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu sendiri yang melakukan itu, maka tunggulah ya, kepercayaan masyarakat akan luluh ya. Kadang sependek pengalaman saya ketika saya ada giat ya di salah satu lembaga, salah seorang profesor mengatakan bahwa sebagus apapun sistem ya, sekuat apapun sistem ya, sekaya apapun daerah gitu ya, akan luluh lantah oleh yang namanya korupsi Bapak Ibu. Percayalah. Seperti itu. Maka lawan korupsi. Baik. Oke, dari tadi kita mengulang-ulang nih apa itu konflik kepentingan ya. Jadi kita berbicara nilai-nilai integritas, ya, nilai-nilai anti korupsi, berbicara tentang integritas. Nah, sekarang apa itu konflik kepentingan ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat di layar kita bersama bahwa konflik kepentingan banyaklah versi-versi yang dituangkan oleh para ahli. Namun kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 30 bahwa kondisi konflik kepentingan itu adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ya dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kurang keputusan atau tindakan yang dibuat. Jadi konflik kepentingan atau benturan kepentingan akan membuat keputusan menjadi tidak objektif ya, akan mempengaruhi yang membuat keputusan tersebut. Dan disinilah mungkin Bapak Ibu selaku bendahara mungkin ya kita posisikan bahwa kita itu yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan uang, menerima dan mengeluarkan uang mungkin ya. Jadi kita implementasinya ke sana.
baik. Dan ada lagi ya sesuai dengan Permenpan nomor 37 tahun 2016 bahwa konflik kepentingan itu adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi ya, terhadap setiap penggunaan wewenang. Jadi memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, Bapak Ibu. Tepatnya seperti itu. Nah, sesuai dengan literatur yang dibuat oleh KPK, konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini emang sangat identik dengan seorang pegawai yang mempunyai jabatan atau kewenangan seperti itu ya, sehingga dia dengan leluasa untuk menyalahgunakan dengan menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan pribadinya. Itu yang disalahkan ya, itu yang harus kita garis besar ya, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Baik Bapak Ibu, apa sih ya jenis-jenis konflik kepentingan? Ada 3 yang kita sepakati Bapak Ibu ya, bahwa konflik kepentingan itu pertama potensial, terus aktual dan yang dipersepsikan. Misal seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu selaku bendahara ya, tiba-tiba suatu hari ada seseorang yang bertamu ke tempat Bapak Ibu bekerja di sekolah misalkan. Ternyata dia itu adalah penyedia ataupun distributor salah satu produk ya, yang dimana mungkin pada waktu itu belum ada agenda pengadaan barang tersebut ya Bapak Ibu ya, sesuai yang emang penyedia tersebut yang dia tawarkan mungkin ya, yang dia penyedia yang emang sesuai dengan kemampuannya dalam bidang barang ataupun jasa. Dia hanya bertamu saja mungkin gitu ya. Tapi mungkin di suatu waktu ya di kemudian hari ini bisa menjadi potensial Bapak Ibu masuk dalam kondisi benturan kepentingan seperti itu. Bahkan ini bisa dipersepsikan Bapak Ibu ketika mungkin orang lain ataupun rekan Bapak Ibu yang melihat ini, walaupun hanya diam di ruangan ya, dan Bapak memberikan penjelasan bahwa dia hanya bertamu gitu kan, tapi ketika dia latar belakang seorang penyedia, ini bisa dipersepsikan seperti itu, dan jaminannya adalah nama baik Bapak Ibu. Jadi lebih baik ini ditegaskan dengan kode etik misalkan ya, ataupun SOP ketika bertamu itu ya, kalau emang tidak ada kepentingannya bisa dilayani sama bagian umum seperti itu. Jadi emang rentan kita selaku pengambil keputusan ya, sama halnya dengan kepala sekolah, bendahara BOS, kan beda ya, ada tugas tambahan, ini emang sangat rentan juga seperti itu Mas ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa terlihat ya Bu, apa yang barusan diriwayatkan, jadi seperti itu. Nah, situasi konflik kepentingan ya, salah satunya adalah ini, kita lihat di ujung pojok kiri atas. Saat hendak melakukan pengambilan keputusan atau penilaian terkait kewenangan jabatan di mana terdapat satu atau beberapa pihak terkait pernah memberi Anda gratifikasi. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu, kalau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya. Maksud narasi tersebut adalah ketika Bapak ya tadi ada yang menerima tamu ya, seorang penyedia, dan penyedia tersebut memberikan hadiah padahal Bapak tidak meminta ya. Kalau misalkan itu diterima, Bapak otomatis ada dalam posisi kondisi benturan kepentingan, dalam berada di situasi benturan kepentingan. Baiknya itu ditolak saja Bapak Ibu. Kasih pemahaman ya, bahwa kita dalam rangka reformasi birokrasi, apalagi ada mandator di tata sekolah berintegritas untuk lembaga pendidikan, kita untuk tidak menerima gratifikasi. Mohon Bapak kiranya Bapak untuk mendukung kegiatan kami ini, program kami ini. Mungkin dengan penjelasan itu penyedia bisa memahami ya, seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu tidak bisa menolak ya, mungkin
di lingkungan Bapak itu Ibu mungkin ada atasan Bapak Ibu gitu kan ya. Mungkin ada orang-orang yang dianggap sungkan oleh Bapak Ibu. Jadi baik nggak apa-apa terima. Cuman setelah itu mungkin pas pulang ke sekolah, pas pulang ke rumah, Bapak Ibu langsung lapor. Lapor kemana Pak? Gampang. Pertama, ketika Bapak Ibu mendapatkan barang ataupun uang, ya gratifikasi tentunya karena diberikan itu karena Bapak selaku jabatan bendahara, ya. Bapak lapor pertama bisa ke inspektorat melalui UPG, unit pengendalian gratifikasi. Jadi di kami itu ada bidang ad hoc ya yang menangani itu. Tentunya ini adalah rujukan kami untuk tetap ke KPK gitu Bapak Ibu ya. Jadi UPG ini adalah mandatori di mana Pemda harus membuat unit layanan pengaduan gratifikasi dan tempatnya ini ada di inspektorat. Itu yang pertama. Dan ini dirahasiakan Bapak Ibu ya. Oke. Kenapa harus lapor? Nanti kita bicara. Terus kedua, lewat Gol, gratifikasi online ya. Di Android sekarang di Play Store ya Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi yang sudah dibuat oleh KPK. Namanya Gol, gratifikasi online. Gunanya itu yaitu untuk kita mempermudah pelaporan ketika kita mendapatkan uang atau barang gratifikasi. Ya. Jadi kita kembali lagi, gratifikasi itu Grab, ya, hadiah. Jadi ada gratifikasi yang bisa dilaporkan, ada yang gratifikasi tidak bisa dilaporkan. Ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, nanti kita akan pas ya, apa sih gratifikasi legal dan apa sih gratifikasi ilegal. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa lapor ke inspektorat dan melalui Gol ya. Dan sama rahasia juga ya. Kalau boleh lihat mungkin saya hampir berapa puluh ya laporan di aplikasi ini dan ini rahasia sebetulnya. Tapi untuk memotivasi Bapak bahwa ini aman ya. Ini aman. Bapak dilarang memberikan laporan ini ke siapapun ya. Dan aplikasi KPK tidak akan memberitahu ini dan termasuk inspektorat kecuali Bapak memberikan informasi tersebut hanya sekedar untuk motivasi saja. Baik Bapak Ibu, selanjutnya baik ini yang sangat ada salah satu teori ya Bapak Ibu ya bahwa korupsi ini terjadi berdasarkan the fraud of three ya, corruption ya, korupsi sendiri, penyalahgunaan aset dan penyalahgunaan keuangan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mungkin ini kita skip saja dulu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang sempat awal-awal Pilpres itu sempat viral juga ya Bapak Ibu ya. Polemik konflik of interest, benturan kepentingan. Salah satunya menurutnya stafsus milenial ya, Belpa Devara dan polemik konflik kepentingan. Jadi mungkin Bapak pernah mengetahui ya berita ini, terus hebohnya konflik kepentingan surat yang dibuat oleh stafsus Jokowi ya terkait CEO Amarta minta ya, seperti itu ya. Ini sempat viral juga ya, beliau mengundurkan diri ya. Karena konflik kepentingan berdampak pada kebijakan publik ya, hilangnya trust ya, Ibu, kepercayaan pada lembaga dan pejabat publik di mana dia tinggal bekerja Bapak Ibu. Jadi jangan sampai bisa komplit down kan gitu, bahasa Jerman nama gitu ya. Hanya satu orang yang berbuat, lembaga itu yang menjadi imbasnya seperti itu. Oke. Baik, nah ini ya Bapak Ibu penyelundupan sepeda Brompton oleh pejabat di perusahaan BUMN Garuda. Ya, ternyata bukan hanya Brompton saja, ada owner pas disatuin jadi motor Harley gitu kan. Jadi sepertinya ini dipecah-pecah gitu kan. Ini kan udah tidak etis lah ya Bapak Ibu ya. Ini ada benturan kepentingan ketika beliau merupakan orang nomor 1 di perusahaan Garuda,
memuat barang-barang tersebut ya, menyelundupkan dengan ilegal ya, seperti itulah ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus ini ya, kemarin-kemarin mungkin ada ya wilayah yang melakukan pilkada, kadang kita lihat itu ya Bapak Ibu ya, dalam kemasannya itu, padahal itu kan uang negara itu kan ya, tapi ditempelin gitu kan. Ini kan udah nggak etis lah. Ini ada konflik of interest Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai terjebak oleh budaya permisif ya, masa bodoh gitu kan. Nggak seperti itu juga. Disinilah hebatnya kejahatan korupsi ya Bapak Ibu ya. Dimana kita selaku korban nggak merasa menjadi korban gitu ya. Itulah makanya korupsi itu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crimes, kejahatan luar biasa. Karena modusnya ya sangat rapih ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi seolah-olah kita itu emang nggak diambil uang, padahal uang kita yang emang kita hasil bayar pajak ya, yang mengendap di kas negara itu, justru mereka ngambil dengan seenaknya, kita yang nyetornya gitu kan ya, kan nggak lucu juga ya. Tetap aja maling ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini ya banyak hal-hal yang emang pernah kita lihat ya di media-media sosial, di mana public figure, pejabat ya, tokoh politik ya dengan sengaja mereka melanggar etik itu semua ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sumber konflik kepentingan ini sangat kita antisipasi di awal? Sangat krusial ya. Sangat berbahaya kalau dibiarkan. Bisa menimbulkan membuka celah untuk kita melakukan tindakan pidana korupsi. Nah, sumber-sumbernya pertama afiliasi Bapak Ibu. Misalkan hubungan darah lah, ataupun ya hubungan darah. Misalkan ini soalnya dalam tata sekolah berintegritas yang kita lakukan sesi pagi Bapak Ibu, ini sumber konflik kepentingan harus diimplementasikan ya. Ketika langkah pertama itu identifikasi sejauh mana pegawai-pegawai yang ada di lembaga pendidikan Bapak itu dalam situasi konflik kepentingan. Nah, seperti itu. Misalkan Bapak nih selaku bendahara BOS ya. Ternyata Bapak itu emang adiknya kepala sekolah. Nah, sama halnya seperti saya, Pak. Bapak juga manusia biasa, sama halnya seperti saya. Dan kepala sekolah juga manusia biasa. Perlu sistem, Bapak. Kita bukan Bung Hatta ya. Kita bukan tokoh yang dulu gitu ya, pahlawan yang dulu yang emang tanpa sistem juga dia udah berintegritas. Ya. Jadi emang kita perlu sistem yang membentuk yang mendampingi untuk kita untuk menjadi pedoman dalam mengelola ketika kita di dalam kondisi benturan kepentingan. Makanya perlu ditetapkan pedoman benturan kepentingan. Harusnya Dinas Pendidikan ada, karena waktu akhir 2020 kami beserta tim, kebetulan saya ketua timnya, melakukan identifikasi benturan kepentingan ke setiap SKPD, dan kayaknya wajib nih Dinas Pendidikan memberitahu ke jejaring lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Dan saya siap 24 jam untuk diajak konsultasi, Bapak Ibu ya. Gratis Bapak Ibu. Itu hubungan afiliasi, bisa hubungan karena partai, misalkan gini. Kita ASN ya. Ya mau PNS ataupun tenaga kontrak, yang jelas kita mendapatkan gaji dari APBD lah ataupun APBN. Misal pas pilkada nih ya. Wah, kita ikut-ikutan, gontok-gontokan nih, ini mah partai A, saya nggak mau pengen partai B karena pimpinan saya partai B, takut saya dipecat. Nggak usah, itu udah melanggar gitu ya. Jadi jaga hubungan afiliasi, partai juga kita harus netral. Maksudnya tetap kita punya hak pilih, tapi untuk
untuk menjadi apa namanya berkampanye praktis gitu ya, jangan gitu, jangan. Pasti kena PP 53 disiplin PNS. Oke, itu afiliasi ya. Kita ini gratifikasi lah. Gratifikasi kan ini ada 6 ya. Afiliasi terus gratifikasi. Nah, ini tadi yang kita sudah bahas ya Bapak Ibu ya, gratifikasi ini salah satu sumber konflik kepentingan. Ya, kenapa? Bisa membuat tidak subjektif sebuah keputusan Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Terus kepemilikan aset. Jangan sampai aset yang statusnya milik Pemda ataupun milik sekolah dipakai untuk keperluan pribadi Bapak Ibu. Ini udah salah perlakuan ya, memanfaatkan aset dinas untuk kepentingan pribadi, ini ya udah pelanggaran etika. Terus rangkap jabatan nih, ya. Bapak merupakan bendahara BOS, Ibu merupakan bendahara BOS, tapi Ibu juga merupakan ketua komite sekolah. Nggak bisa, Bu. Ini tumpang tindih, bahkan bisa saling mempengaruhi, sehingga Bapak Ibu dapat membuat kebijakan yang diputuskan oleh Bapak Ibu tidak akan objektif ya, karena saling mempengaruhi seperti itu. Jadi emang harus dipisah, ada control balance-nya seperti itu. Terus ini kelemahan organisasi jelas ya. Ketika organisasi sudah tidak bisa menerapkan ya risiko-risiko yang ada ya, yang mengakibatkan lembaga ataupun organisasi tersebut terjerumus ya dalam kondisi konflik kepentingan, ya harus diperkuat. Apa kemarin waktu akhir tahun 2020 kami inspektorat melakukan sosialisasi bahwa SKPD wajib mengadopsi ya pedoman benturan kepentingan itu ke dalam SK ya, untuk ditetapkan bahwa SK tersebut punya pedoman dan punya petugas untuk menangani dan melakukan identifikasi ya segera ya terhadap semua pegawai yang ada di instansi tersebut. Jadi kita bisa kelihatan nih sejauh mana mereka dihadapkan dalam kondisi kepentingan saat itu. Ya, dengan pendekatan sistem ya, penguatan sistem penting, Pak Ibu. Dan tentunya kepentingan pribadi. Ya, ini jelas ya, sangat bertolak belakang dengan pedoman benturan kepentingan seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Tipikor ya, nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, bahwa ada 30 pasal ya, 30 delik ya, yang mengatur tentang perilaku korupsi ya, Bapak Ibu ya. Baik. Ternyata 30 delik itu dikelompokkan Bapak Ibu menjadi 7. Pertama, kerugian negara. Di mana pasal 2, pasal 3 ini menjadi delik tuntutannya. Jadi ketika ada perbuatan melawan hukum dan ternyata itu tindakan korupsi dan ternyata itu dibuktikan bahwa ini merugikan keuangan negara, Bapak bakal dituntut oleh pasal 2 dan pasal 3. Terus ada 7 nih tadi ya, ini 1, ini 2. Suap penyuap. Nah, kalau dikaitkan dengan gratifikasi Bapak Ibu, tadi kita kembali lagi. Kalau kita menerima sesuatu barang atau uang dan itu gratifikasi yang harus dilaporkan, ketika ada batasan hari, Bapak Ibu harus melaporkan. 30 hari Bapak Ibu sesuai ketentuan. Ketika Bapak Ibu melakukan mendapatkan sesuatu barang atau uang, maka Bapak Ibu wajib melakukan laporan itu setelah 30 hari setelah menerima itu. Ya. Karena kalau tidak dilaporkan selama 30 hari tersebut, itu akan menjadi suap Bapak Ibu. Ibu Bapak dianggap menyepakati, ya. Seperti itu. Kan ngeri ya. Ini ada beberapa pasal ya, delik aduan yang bisa menjerat Bapak Ibu ketika ini terbukti oleh pengadilan
Bapak Ibu telah menerima suap atau melakukan suap menyuap. Jadi yang menerima dan memberikan kena Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kelompok yang ketiga, penggelapan dalam jabatan Bapak Ibu. Jadi apa sih ya penggelapan dalam jabatan? Mudah-mudahan mungkin Bapak Ibu penasaran juga ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bekerja sama ya dengan kepala sekolah untuk membuat SPJ fiktif ya. Jadi kepala sekolah dengan Bapak Ibu juga ketika ini dinyatakan bersalah ya dan ada unsur tindak pidananya, ya ini masuknya ke penggelapan jabatan Bapak Ibu. Ya. Pemerasan. Ini lebih cenderung seperti ketika Bapak Ibu, misalkan saya lah pemeriksa. Saya meriksa ke sekolah nih, ya. Saya sering berinteraksi dengan pengurus BOS ya, pengelola BOS. Salah satunya mungkin bendahara BOS. Di akhir pemeriksaan saya membuat perjanjian dengan bendahara BOS, Pak, misalkan kalau misalkan Bapak pengen temuan ini hilang ataupun berkurang, japri saya seperti itu. Maka olah ada pemaksaan lah Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini pemerasan seperti itu. Terus yang kedua perbuatan curang, misalkan dalam pengadaan biasanya Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan kalau BOS itu kan identik dengan aplikasi Siplah ya Bapak Ibu ya. Ini ada persekongkolan nih ya antara oknum pegawai sekolah dengan distributor ya, di mana tahapan-tahapan tidak dilalui, bahkan spek yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan gitu ya, dan ini diloloskan. Ini kecurangan Bapak Ibu ya, dan bisa lihat pasal-pasal yang menjeratnya. Terus ini konflik dalam kepentingan ya, ada pasal 12, satu pasal tapi berat juga gitu ya. Dan gratifikasi. Jadi ini gratifikasi kan konflik kepentingan sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Isi dalam Undang-Undang Tipikor ya, ada 30 pasal yang dikelompokkan menjadi 7. Dan pasal-pasal lain ada 3 pasal yang memfokuskan ketika tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, misalkan menentangi proses pemeriksaan, ya, memalsukan keterangan kekayaan, ya, memalsukan keterangan rekening, ya, terus memalsukan identitas, seperti itu. Ini ada pasalnya yang menjerat Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan perbedaan antara gratifikasi dan suap dengan ilustrasi-ilustrasi yang pernah saya sampaikan barusan Bapak Ibu. Jadi gratifikasi itu adalah hadiah ya Bapak Ibu ya. Ya. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Terus penerimaan seperti itu ya. Jadi ada penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku. Tentunya ya seperti itu. Baik, selanjutnya kenapa sih gratifikasi dilarang ya Bapak Ibu ya? Tadi ya pada dasarnya gratifikasi itu adalah hadiah ya. Kalau tidak dilaporkan selama 30 hari semenjak gratifikasi itu diterima, itu menjadi suap Bapak Ibu ya. Ya. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong kita selaku ASN ataupun penyelenggara negara bersikap tidak objektif Bapak Ibu, ya, tidak adil, tidak profesional, ya, hingga kita selaku pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akhirnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Undang-undang menggunakan istilah gratifikasi yang dianggap pemberian suap, yaitu yang tadi ya Bapak Ibu ya, tidak melaporkan sejak diterima selama 30 hari. Aduh, siang-siang kalau lihat seperti ini gimana Bapak Ibu? Tahu nggak apa ada yang di layar? Foto siapa ini? Nah ini mungkin kasusnya agak lama juga ya. Yang atas itu
yang waktu pimpinan KPK yang pertama itu terjerat ya karena hubungan gelapnya ya dengan Edi ya yang pembawa itu golf itu. Terus ini Jennifer Dance ya. Mereka terbukti telah pejabat-pejabat tersebut ini terkait pejabat korupsi yang dari Provinsi Banten ya. Jadi mereka itu divonis terbukti telah mendapat gratifikasi seks Bapak Ibu ya. Jadi perlu dipahami juga ya seperti itu. Dan ini kenyataannya gitu kan ya. Kita harus paham, harus tahu gitu kan ya. Jadi jangan sampai ini celah karena kita ketidaktahuan ya, fisih hukum masyarakat tidak terkecuali dianggap tahu ketika undang-undang itu disahkan. Nah, termasuk ini gitu ya. Kita jangan sampai terjebak gitu kan ya dengan hubungan-hubungan yang kadang kita nggak kerasa ya kalau hasrat kita itu udah menjadi membuta gitu kan ya, udah gelap mata gitu kan. Kadang kita selaku pakar hukum kita melihatnya bukan asmara lagi nih namanya gitu kan ya. Ketika atasan ada hubungan gelap dengan bawahan dan perlakuannya ini pasti berbeda Bapak Ibu ya, hati-hati itu ya seperti itu. Nah, ini bisa dinamakan gratifikasi seks. Gitu. Oke. Ini mungkin ya Bapak Ibu pasal 12B yang mengatur tentang gratifikasi di mana di atas 110 juta pembuktian gratifikasi tersebut dilakukan oleh penerima gratifikasi ya. Kalau yang di bawah 10 juta dilakukan oleh penuntut umum pembuktiannya di depan pengadilan. Dan di sini ada ya paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu gratifikasi itu mau 1 perak juga masuk Bapak Ibu dan pembuktiannya nanti oleh penuntut umum di pengadilan. Ngeri lah. Ngeri Bapak Ibu. Saya juga manusia biasa lah. Pada waktu itu karena tidak tahu ya. Masa lalu kita kubur gitu kan. Sekarang kita tahu, kita ke depannya ayo sama-sama Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu ya. Nggak ada istilah terlambat. Dan pasal 12C. Oke. Nah, kemana sih tadi harus lapor ya Bapak Ibu? Disinilah peran UPG Inspektorat ya. Jadi kita ada di sini alurnya kemana harus melapor ke UPG gitu kan ya. Kita datang ke inspektorat, langsung diserahkan bisa lewat email inspektorat bisa. Nanti ada tim verifikasi di inspektorat. Dan tentunya ini akan dilaporkan ke KPK selama 14 hari setelah laporan tersebut diterima oleh inspektorat. Kita tim di UPG termasuk saya salah satunya akan melaporkan itu ke inspektorat. Reward yang akan Bapak dapatkan. Minimal penghargaan lah dari pimpinan KPK. Gitu ya. Dan tentunya ini akan menjadi nilai tambah buat Kabupaten Pangandaran Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berani melaporkan. Karena ini rahasia Bapak Ibu. Rahasia. Negara menjamin kerahasiaan Bapak. Kecuali Bapak Ibu yang menginformasikan keluaran. Seperti itu. Mungkin untuk motivasi lah ke rekan-rekan. Ya. Contoh di pulau di negara ini tahun 2020 yang diberi penghargaan ya karena indeks persepsinya korupsinya di daerah tersebut bagus adalah Kabupaten Banyumas Bapak Ibu. Tetangga kita Purwokerto. Karena ASN-nya sangat proaktif untuk melaporkan gratifikasi Bapak Ibu. Karena kita menganggap bahwa kita sangat punya potensi besar ASN ya menerima gratifikasi seperti itu. Baik Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu gratifikasi. Ini apa Bapak Ibu? Gambar apa? Oke, ini adalah suap. Ya. Suap ya. Termasuk korupsi.
ya. Mungkin kita bisa ringkas ya narasinya bahwa suap itu lebih beda dengan gratifikasi. Gratifikasi itu nggak ada kesepakatan, nggak ada niat jahat, nggak ada mens rea, Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa Latinnya niat jahat itu mens rea. Beda sama suap. Dia ada kesepakatan, dia udah ada niat jahat yang menerima dan yang memberi. Itu suap. Dan ingat Bapak Ibu, gratifikasi yang tidak dilaporkan bisa menjadi suap. Karena dianggap Bapak Ibu menyepakati. Seperti itu. Makanya lapor di aplikasi Goal sangat disarankan. Karena lebih praktis Bapak Ibu daripada lapor ke UPG. Seperti itu. Dan hanya Bapak Ibu lah yang tahu ya. Dan kami sarankan, saya sarankan ya, sependek pengalaman saya, ya untuk pengamanan diri lah. Kenapa Bapak Ibu harus melaporkan? Ya, misal saya lagi meriksa ya, tadi saya udah berbicara belum ya, bahwa ketika saya meriksa salah satu sekolah, mungkin ada yang dianggap mewakili sekolah itu mendekati saya, Pak, menyerahkan uang Pak ini untuk operasional. Harusnya saya nolak, ya, saya nolak Pak, ini gratifikasi ya, karena emang saya nggak minta itu kan ya. Kalau misalkan pada waktu itu mungkin saya ragu nih, soalnya di lingkungan ada senior saya, makanya udah terima aja, nggak apa-apa Bu, kalau emang ragu-ragu terima. Nah, pas kita pulang dari sekolah kita lapor, saya lapor dong, saya nggak mau kalau nanti di kemudian hari ada apa-apa, lapor di Goal ini lewat HP bahwa saya telah menerima dari Bapak A sekolah ini. Kita ada menu riwayat Bu, ya, jam sekian menerima, dan akhirnya tim dari KPK ya yang mengolah sistem Goal itu mengkaji dan memutuskan bahwa uang yang saya terima itu menjadi milik negara dan harus disetorkan, wajib disetorkan ke kas negara. Dan secara teknis kita akan dikasih petunjuk lah, gampang kok. Jadi manfaatnya ketika ada permasalahan di kemudian hari, misalkan sekolah Bapak Ibu ya ternyata mohon maaf, oke, siap Pak. Coba lagi Pak Supri. Baik, kita lanjut. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berani lapor lah, berani norak, berani lapor. Manfaatnya takut nanti di kemudian hari sekolah Bapak Ibu itu ada yang mengadukan, ya, misalkan ke Tipikor, langsung nih ke kejaksaan. Dan ternyata kan penyidik masuk ke sekolah Bapak untuk melakukan pemeriksaan, ada catatan dapur. Saya memberikan 2 juta ke Pariki. Nah, dikarenakan saya sudah lapor dan saya bisa membuktikan, saya bebas tuntutan Bapak Ibu. Jadi itu manfaatnya lapor untuk menghindari permasalahan di kemudian hari Bapak Ibu. Kembali lagi, kalau saya tidak lapor, ketika saya terbukti menerima, ya, dengan bukti meyakinkan, ya, seperti itu, ya, saya kena pasal 12B 12C, minimal 4 tahun, ya, maksimal 8 tahun. Nah, ini yang jaminkan gimana keluarga, istri, anak-anak kami, Bu. Seperti itulah, ngeri lah Bapak. Karena uang nggak seberapa lah, gitu ya, mal barokah, ya, abdi nampinu gitu Bang. Terus emang, ya, itu salah satu perjuangan kita bersama untuk melawan itu, ya, untuk melawan itu. Saya yakin kalau saya menerima uang tersebut, itu uangnya dari mana? Kan nggak ada anggarannya gitu ya. Karena kita
Misal ya, inspektorat ini udah punya operasional sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi seperti itulah narasinya Bapak Ibu ya. Kalau diaplikasikan dengan oke, tadi suap penyuap, ada kalau ini pemerasan Bapak Ibu ya. Ya, tadi kita sudah memberikan ilustrasi sebetulnya ya, pemerasan lebih ada condong pemaksaan lah. Gitu. Ya. Nah, di sini bisa kelihatan Bapak Ibu ya, bisa nyampe 20 tahun nih ya. Lebih ngeri lah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu bahwa konflik kepentingan itu harus kita gercep lah. Akan cepat ya bahwa kita kalau ada di kondisi konflik kepentingan kita langsung melalui pendekatan sistem ya, kita deklarasi misalkan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan yang diamanahkan dalam peraturan Bupati tentang benturan kepentingan, di mana kita masuk dalam zonasi benturan kepentingan, kita bisa mendeklarasi bahwa saya, misalkan tadi, saya benar, Bendahara Bos SDA adalah adik dari Kepala Sekolah SDA. Mengakui, ya, dan saya tidak akan melakukan ini. Itu. Sebetulnya harusnya, ini kan seolah-olah yang saya ilustrasikan itu dalam proses rekrutmen itu ya baiknya itu harus ada Pak ya unsur untuk menjaga benturan kepentingan. Jadi penempat distrik menempatkan seseorang itu harus bisa melihat ke sana. Ini secara organisasi ada afiliasi nggak? Gitu. Harusnya seperti itu. Harusnya si bendahara yang notabene adanya tersebut jangan ditempatkan di sekolah A, harusnya di sekolah B. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika Bapak tadi yang melakukan deklarasi itu, pimpinan wajib melaporkan ke atasan langsung ke Dinas Pendidikan supaya ada tindakan penanggulangan, yaitu memindahkan bendahara tersebut, Bapak Ibu, seperti itu. Sekolah lain. Nggak akan ada sanksi. Yang ada sanksi itu ketika ada pembiaran, Bapak Ibu. Ketika kami inspektorat lakukan evaluasi ke lapangan, ya kita kan sudah ada pemetaan identifikasi resiko di tiap SKPD, ya ketika di Dinas Pendidikan ternyata di sekolah A masih kena ada yang afiliasi keluarga, kepala sekolahnya afiliasi ke partai A, penguasa, dan terbukti ini yang akan menjadi mendapatkan sanksi ya, sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi ya sempat tersinggung di awal bahwa kita manusia biasa, Bapak Ibu. Kita bukan Bung Hatta, kita bukan tokoh terdahulu ya. Pasti saya ya perlu sistem yang menjamin seperti itu, yang mengatur ya tata perilaku kita dalam konteks benturan kepentingan. Makanya Pemda Pangandaran responsif ya ketika ada mandatori dari pusat membuat pedoman benturan kepentingan dirilis tahun 2019 dan kita inspektorat yang selaku yang diamanahkan untuk melakukan evaluasi dan pembinaan, kita respon juga gercep, gerak cepat gitu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu dibantu orang lain, ya seperti itu. Bahkan para ahli menyebutkan bahwa ketika terjadi dilema moral, individu cenderung akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Betul, manusiawi lah. Ketika ada benturan kepentingan, pasti kalau nggak ada sistem, dia milih untuk keuntungan sendiri. Makanya harus ada sistem. Makanya harus berintegritas, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, saya bukan Jenderal Hugeng, ya. Saya bukan Bung Hatta karena kita bukan mereka gitu kan.
Kan ibaratnya seperti itulah, seperti itu kalau diibaratkan Bapak Ibu. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan Pangandaran bisa sama-sama ya melanjutkan cita-cita para pejuang terdahulu, bahwa musuh kita zaman sekarang itu bukan penjajah ya, tapi kita berjuang untuk melawan korupsi Bapak Ibu dengan segala ornamennya. Ingat, korupsi bukan hanya kerugian keuangan negara, ada 7 Bapak Ibu. Itu salah satu ya. Pertama, gratifikasi, suap menyuap, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi ada 7 ya Bapak Ibu ya. Ini regulasi yang mengatur tentang benturan kepentingan Bapak Ibu ya, termasuk Perbu yang kita menjadi pedoman ya. Baik, nanti di akhir acara materi ini akan saya share. Silahkan pelajari Bapak Ibu. Insya Allah bermanfaat. Anggap ini kenang-kenangan seumur hidup dari saya ya. Jikalau saya mungkin suatu saat tidak ditugaskan lagi di Pangandaran. Baik. Ingatlah minimal kalau lihat ini, oh ini dari Parigi itu kan, seperti itu. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya, nanti secara ini Ibu bisa download judul literaturnya, judul peraturan perundangannya udah ada di sini ya. Kenapa sih Bapak Ibu benturan kepentingan, udah jelas kan gratifikasi itu sumber ada benturan kepentingan. Kenapa situasi benturan kepentingan ini harus benar-benar kita antisipasi ya, Pak. Karena ini dampaknya ini sangat berdampak, Pak. Pertama, reputasi ya. Ketika pimpinan salah satu organisasi atau lembaga bahkan pegawai melakukan dengan sengaja ya benturan kepentingan, reputasi dan kepercayaan yang dibangun dan dirintis jadi sirna Bapak Ibu. Ya. Masyarakat akan nggak percaya lagi, ya. Nama baik Bapak Ibu akan tercoreng, bahkan nama baik organisasi pun akan tercoreng Bapak Ibu. Ya, itu ya, ngeri lah ya. Terus selain dari reputasi, sanksi, ada sanksi administratif, ya, bahkan sanksi pidana Bapak Ibu ya. Dan Undang-Undang 23 tahun 2014 mengatur tentang sanksi yang dapat dihubungkan dengan pelanggaran konflik benturan kepentingan. Berupa pemberhentian Bapak Ibu ya, ada di sini kriteria. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Bagaimana menangani konflik kepentingan? Ya, tentunya kita menghindari tentunya ya, menghindari. Terus kedua, kalau emang kita kadung ada dalam kondisi benturan kepentingan, ya kita kalau di Pangandaran Bapak Ibu ya sudah ada pedomannya, itu Distrik sudah membuat. Makanya silakan pimpinan lembaga sekolah Bapak, kalau Bapak seorang bendahara dan dalam benturan kepentingan, melakukan deklarasi, konsultasi lah ke Dinas Pendidikan ataupun ke kami, ke tim yang ada di Inspektorat. Ya, terus nah ini ya, bagaimana menangani konflik kepentingan tadi ya. Penyusunan kerangka kebijakan ini sudah disusun, sudah diimplementasikan ya. Ya sebetulnya Kabupaten Pangandaran sekarang lagi di tahapan evaluasi ya, di tahapan akhir monitoring di Sikup SKPD. Tapi saya akan membantu Bapak Ibu ketika Dinas Pendidikan belum melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ini mungkin sosialisasi buat sekolah-sekolah. Yang saya lakukan pada waktu itu ke SKPD. Ya, secara teknis mungkin kita bisa komunikasi, makanya nanti di akhir sesi ada presensi ya Bapak Ibu ya. Mohon diisi di situ, nanti Bapak bisa masuk ke link WA group yang telah kami sediakan dalam presensi tersebut ya, untuk memudahkan kita berkomunikasi tentunya Bapak Ibu ya. Karena kerjasama kita ini, perjuangan kita ini bukan perjuangan yang jarak dekat ya, bukan maraton ya, masih panjang lah perjuangan ini. Jadi kita harus benar-benar saling membersamai. Seperti itu.
Lanjut. Oke, ini secara teknis itu ada di pedoman ya Bapak Ibu ya. Sudah saya jelaskan ya. Tadi ketika kita masuk ya dalam benturan kepentingan, bendahara yang tadi sebutkan dicontohkan deklarasi ya atau diskusi dengan pimpinan supaya pimpinan bisa melakukan mitigasi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu maaf. Nah, ini SOP yang ada di Perbub ya, alurnya seperti ini. Jadi kalau tahapan dari kabupaten tetapkan Perkada udah, penetapan resiko sudah, sekarang lagi implementasi Bapak Ibu ya. Jadi Pangandaran sudah melangkah lebih maju daripada kabupaten lain yang ada di Jawa Barat lah. Kita masuk 5 besar ya dalam implementasi ya. Ciamis belum, Banjar belum, Pangandaran alhamdulillah. Ini salah satu format identifikasi benturan kepentingan ya. Dan format deklarasi juga ya ketika Bapak masuk dalam kondisi benturan kepentingan. Jadi emang ada unsur kejujuran di sini, Pak. Unsur kejujuran, unsur berani menyatakan bahwa saya ini masuk benturan kepentingan, tolong saya sistem. Jadi seperti itu. Nah, itu ini. Ada semuanya ya di Perbub 55 tahun 2019 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan. Nanti saya share. Ini sebetulnya mudah-mudahan Dinas Pendidikan bisa memfasilitasi jejaring lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kami siap tentunya untuk membantu secara teknis ya nanti ya kalau ada hal yang ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, silakan Pak Supri untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya jelas Pak Riki? Jelas Pak. Mohon maaf teman-teman tadi saya terlempar ya. Sempat terlempar beberapa saat ya. Mohon maaf ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati yang hadir di room ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki boleh dikatakan beliau adalah pejuang anti korupsi ya di Kabupaten Pangandaran atau relawan mungkin lebih tepatnya sebagai relawan anti korupsi di Kabupaten Pangandaran. Dan tadi juga sudah disampaikan ketika di sesi 1 yang menjadi relawan anti korupsi itu bukan hanya Pak Riki. Jadi semuanya kita semua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bendahara bos bisa menjadi sebagai teladan atau ya relawan untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan khususnya di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini memang temanya nyambung dengan tadi yang kepala sekolah gitu ya. Jadi saya tetap ingin mengedepankan apa itu integritas gitu ya. Jadi integritas tadi yang disampaikan oleh Pak Riki ketika di webinar kepala sekolah bahwa bahasa gampang anak ya integritas teh sama antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu namanya kita mempunyai sifat yang berintegritas. Nah tentunya dalam pengelolaan sekolah juga demikian, khususnya Bapak Ibu yang dalam hal ini mengelola dana BOS yang mungkin menurut Pak Riki juga menurut kami dari Dinas Pendidikan itu sangat mungkin sangat berdekatan sekali dengan itu tadi benturan kepentingan gitu ya, dan hal-hal yang lainnya. Oke Bapak Ibu, kami berikan untuk 3 penanya. Silahkan mungkin Bapak Ibu dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Riki ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Riki. Tapi sebelumnya tadi saya sudah mengirimkan link untuk daftar hadir Bapak Ibu. Mohon yang hadir untuk mengisi daftar hadir dulu ya. Ada linknya di kolom chat. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan atau mungkin bisa melalui chat room. Dipersilakan untuk 3 penanya. Saya Pak. Yang pertama dari Pak Rahmat Kosasi ya? Saya.
Erlan, kalau bintang 1. Wah, Pak Erlan. Ini juga Kang Erlan. Ya, dipersilakan Kang Erlan untuk menyampaikan apa mungkin pertanyaan atau curhat atau yang lainnya, dipersilakan Pak Erlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari paparan yang sudah disampaikan dari Pak Diki tadi, ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan berhubungan dengan pengelolaan BOS, terutama yang berbenturan dengan aplikasi Arkas, Pak. Ketika kami menyusun rencana kebutuhan sekolah untuk tahun 2021 kemarin, itu tidak ada anggaran kegiatan lomba-lomba. Nah, tapi sekarang ternyata kemarin kami mengirimkan beberapa utusan untuk beberapa kegiatan lomba yang memang anggarannya ada dalam RKS tahun 2020. Di satu sisi saya punya integritas, mungkin tadi bahwa ucapan harus sama dengan yang dilakukan. Tapi di sisi lain ini tuntutan dari rekan-rekan sebagai pembimbing, pembina, dan di satu sisi juga potensi anak. Yang akhirnya saya kalah, integritasnya ini kalah dengan kepentingan. Akhirnya utusan kami berangkatkan dengan pembiayaan yang tidak ada dalam anggaran. Nah, ini kan berbenturan dengan kepentingan juga, Pak. Nah, itu gimana caranya? Yang jelas itu kan uang sudah dikeluarkan untuk biaya. Sementara di anggaran tidak ada. Nah, kalau Bapak bertanya itu uang dari mana? Ya uangnya uang BOS. Tapi memang anggarannya tidak ada dalam rencana. Nah, itu kan di satu sisi tadi integritas, di satu sisi berbenturan dengan kepentingan. Nah, kepentingan ya kepentingan anak itu. Jelas itu kepentingan anak. Sementara aplikasi tidak membolehkan bahwa ada kegiatan lomba-lomba. Itu saja, terima kasih Pak Kasih, Pak Liki. Luar biasa. Yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab aja Pak Riki ya. Nanti mungkin dari kami dari dinas juga mungkin bisa sedikit membantu lah. Ya, silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Pak dari SMP 1 Kalipucang ya Pak ya. Izin untuk menjawab. Jadi kita baiklah kembali lagi ya, yang sudah dilaksanakan kita punya masa lalu ya, termasuk saya juga ya. Dalam menyikapi permasalahan ini mungkin kita lebih fokus ada manajerial yang harus lebih fokus dalam perencanaan mungkin ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu curahan hati lah dari rekan-rekan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dinas pendidikan bisa memediasi lah, di mana nanti mungkin pimpinan dinas pendidikan bisa mengakomodir ya, bagaimana kegiatan yang emang dianggap penting, tapi secara sistem di RKS kemarin emang belum bisa teranggarkan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi tadi awalnya mungkin ini karena kebiasaan ya Bapak ya, karena kebiasaan program itu ada ataupun ini hanya sementara. Yang jelas kami menghimbau sih, merekomendasikan tetaplah disiplin anggaran mungkin Bapak ya, disiplin anggaran. Tapi kalau itu udah menjadi pola ya, bahwa kegiatan pengembangan kompetensi anak itu perlu ya untuk peningkatan kompetensi, ya ini harus menjadi agenda juga, masuk ke agenda gitu ya, masuk ke agenda. Dan ini menjadi PR juga manajerial pimpinan untuk memasukkan ke isu yang emang penting yang harus dijadikan masuk ke agenda yang nanti ditetapkan sebagai program kegiatan Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak jawabannya, mudah-mudahan bisa sedikitnya memberikan solusi lah. Oke, itu ya Pak Elan ya. Jawaban dari Pak Riki, dan yang mungkin saya sedikit menambahkan, walaupun mungkin saya tidak ya mungkin di BOS
masuk tim manajemen BOS juga, tapi mungkin tidak terlalu intens menggarap BOS. Tapi yang saya ketahui di situ kan ada ada istilah pergeseran, ada istilah perubahan. Mungkin ya menu itulah yang bisa kita bisa kita manfaatkan ya agar uang yang sudah kita keluarkan ya Pak Elan nanti bisa bisa legal ya, dikeluarkan di rencana anggaran. Mungkin nanti bisa dimasukkan ke dokumen pergeseran atau mungkin perubahan. Mungkin seperti itu ya Pak Elan ya. Oke, yang lain ada untuk 2 penanya lagi Bapak Ibu, dipersilahkan. Halo. Baik, silakan Bapak Ibu. Apa di chat ada pertanyaan? Di silakan langsung aja. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN 2 Kertajaya, Kecamatan Cigugur. Oh, siap. 2 Kertajaya Cigugur, dipersilahkan. Ya, terima kasih ke Bapak Kasih yang telah memberikan waktu ke Bapak Inspektorat. Sebenarnya untuk pertanyaan saya tidak berkaitan dengan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan aplikasi, karena seperti yang tadi diberitahukan oleh Bapak Kasih bahwa ada pergeseran anggaran, dan kami pun di SD seperti itu pada saat ada lomba-lomba. Alhamdulillah kemarin ada pergeseran anggaran sehingga sesuai dengan apa yang telah dilakukan pergeseran. Mungkin pertanyaan saya keluar dari kedinasan pendidikan, hanya sebuah penasaran karena dari tadi saya mencermati slide yang Bapak sajikan itu sangat menarik dan saya suka isi slide-nya yang saya lihat. Tapi orang-orang yang bahasanya memakan uang rakyat lebih dari triliun itu dia dimasukkan ke sel, hanya saja kan seperti di mata Najwa selnya itu kan bebas atau gimana, banyak sekali fasilitas yang menurut saya itu tidak masuk akal, yang mana kita yang memegang uang hanya sekitar 1 juta, 2 juta itu kita dapat kasus yang wah 4 tahun loh, 10 juta loh, 1 miliar loh. Tapi mereka kayaknya hanya berapa triliun gampang, di selnya juga enak. Dan saya hanya ingin menanyakan kenapa KPK tidak mengajukan dalam hukum umumnya seperti ya sudahlah, orang yang mengambil hak rakyat sekian ratus juta kita keluarkan dari Indonesia gitu, atau kita tenggelamkan nggak masalah. Atau kita gantung di Monas seperti janji seorang politik. Alhamdulillah saya belum lihat beritanya sampai sekarang ada orang yang gantung diri di Monas. Mungkin saya harapkan, karena saya tadi lihat undang-undangnya wah luar biasa, sampai bendahara BOS juga, wah ini horor juga, sampai 1 sen juga dihitung gitu. Kan kadang-kadang aduh horor gitu dalam pribadi orang-orang di bawah. Tapi kan orang-orang di atas dengan pengambilan yang berapa triliun itu santai-santai saja. Mohon diberitahukan apakah tidak ada tindak lanjut KPK dalam pengajuan hukum yang lebih memuaskan rakyat. Karena tadi saya lihatnya memuaskan rakyat kecil terus gitu. Orang dewasa, orang kaya kayaknya nggak terlalu puas. Terima kasih Pak, mohon diinformasikan karena saya penasaran secara pribadi. Alhamdulillah sekarang bisa berbicara langsung dengan Pak Inspektorat. Saya penasaran serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Kertajaya, siapa namanya Pak? Cep Bahrum Alawi Pak. Oke Pak Cep Bahrum Alawi. Ini mungkin sebagai sebuah unek-unek ya Pak Riki. Pak Riki mungkin yang lebih dekat dengan institusi KPK atau mungkin lebih sering melihat atau menangani kasus-kasus seperti ini. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih waktunya Pak Supri, dan terima kasih buat Pak Cep Bahrun dari SDN 2 Kertajaya ya. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi
ada rekan-rekan kita yang masih mempunyai pikiran yang sangat kritis ya. Terima kasih. Justru kami berharap seperti itu, Pak. Ya, bagaimana masyarakat bisa memahami ya bahwa tugas pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas KPK. Bahkan secara pribadi saya nggak ada KPK pun saya akan jalan. Ya, seperti itu. Apalagi dengan polemik yang saya rasakan ketika saya diklat diklat di KPK di Gedung Merah Putih waktu tahun 2019 bulan September. Kebetulan itu ada pergeseran ketika undang-undang KPK ya. Saya sangat merasakan dimanapun ya lembaga seperti KPK itu pasti bersinggungan dengan kekuasaan. Ya, bagaimana caranya lembaga yang independen itu harus benar-benar dilemahkan, ya. Gitu. Makanya saya tidak bisa berbicara terlalu banyak mungkin di forum ini. Kang Cep Baharun dan rekan-rekan guru yang lain, kami berharap rekan-rekan bisa menjadi agen of change, ya. Bisa menjadi penyuara kebenaran lah, ya. Insya Allah mungkin termasuk kisruhnya pemberitaan 75 pegawai yang tidak lulus TWK, dan saya rekomendasikan juga bapak-bapak untuk melihat film The Endgame ya. Ya di YouTube sudah rilis ya, bahwa itu adalah dokumentasi yang emang sangat mendekati kenyataan. Bagaimana kita Laskar Mandiri ya bersama rekan-rekan penyidik yang sedang sekarang berjuang untuk rakyat Indonesia dihadapkan dengan kondisi banyaknya benturan kepentingan itu di lembaga tersebut. Ya. Jadi kadang kami juga tidak menganggap itu aib. Ya, mungkin Allah memberikan jalan seperti ini, bahwa perjuangan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Kembali lagi apa yang saya ulaskan tadi, nggak ada KPK pun kami tetap berjuang untuk menyuarakan kebenaran. Ya, kebayang mungkin ya maksud saya gimana. Jadi Pak Sep, kenapa dampak korupsi di Indonesia tidak hukuman di Indonesia tidak membuat efek jera ya? KPK tahun 2017 sudah mengusulkan sanksi biaya sosial ya untuk disahkan di legislatif. Sampai dengan saat ini undang-undang tersebut tidak masuk prolegnas, Pak. Tidak pernah disetujui. Yang saya tahu bahwa undang-undang tersebut sampai udah jelas ya mungkin ya dimiskinkan, langsung dipermalukan di hadapan umum para koruptor. Ini belum di-ACC, Pak. Nah, disinilah saya berharap bapak-bapak, termasuk Kang Cep juga, termasuk Pak Supri, ayo menjadi penyuluh anti korupsi. Pasca kegiatan ini, sama-sama mengenakan rompi telur asin. Kita nggak ada benturan kepentingan apapun, karena kita bukan penugasan dari dinas, Pak. Saya menjadi penyuluh anti korupsi itu karena keinginan hati, ya. Insya Allah saya sangat terbuka memfasilitasi Bapak Ibu yang mau menjadi maksudnya memberikan angin segar lah, ya, untuk menyiapkan generasi Pangandaran kedepannya yang siap, ya, yang berintegritas, ya. Bukan berarti saya pesimis dengan generasi yang sekarang, tapi oke, kita sama-sama sekarang kita lagi berjuang, ya. Tapi justru yang harus kita lebih pentingkan itu menyiapkan generasi kedepannya, Pak. Jadi seperti itu. Jadi nggak tersirat jelas mungkin jawabannya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Cep Baharudin memahami dan saya mengajak pada bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu, untuk ayo kita
bersama-sama berjuang seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Supri, Pak Cep, Bahrudin, mudah-mudahan ya bisa sedikitnya memberi penjelasan sedikit lah. Iya, terima kasih Pak Riki. Jadi pada intinya ya Kang Encep ya, perjuangan tiada henti lah. Seperti itu. Lurus. Kayak gitu ya Pak Pancep. Dan Pancep sebagai bendahara jangan takut ya kalau kita memang melakukan atau melaksanakan terkait dengan tugas-tugas Kang Cep sebagai bendahara sesuai dengan tupoksinya ya jangan takut. Kenapa harus takut jadi bendahara kan gitu ya. Betul. Oke, tinggal satu penanya lagi. Saya masih beri kesempatan Bapak Ibu, dipersilahkan. Saya Pak. Ya. Pak. Ya. Dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SDN 1 Karangmulya, ini nebeng di SDN 1 Panyitran, Pak. Wah, Pak Saryo ya? Pak Saryo? Iya, tadi nggak masuk, Pak. Kehabisan kuota tadi. Pak Saryo, ampun. Mangga Pak Saryo. Tapi saya mengikuti ini kegiatan di sini kebetulan nih. Oh iya. Pertanyaannya tadi sebagaimana saya simak itu, apabila kita mendapatkan gratifikasi, kita harus melapor melalui aplikasi GOR tadi apa ya? Ya, aplikasi Pak. Ya, aplikasi tersebut. Dan apakah bukti fisik yang harus kita laporkan? Sebab kalau hanya melaporkan saya menerima gratifikasi dari si A tanggal sekian, jam sekian di tempatnya tanpa ada bukti fisik yang lainnya. Yang dikhawatirkan nanti umpamanya yang mendapat gratifikasi malah disangka fitnah itu. Nah, itu barangkali itu singkat saja Pak. Nah, kalau yang memberinya mengelak, kita kan dikiranya kita yang memfitnah. Nah, terima kasih Pak atas Oke, terima kasih Pak Haji Saryo ya dari. Alhamdulillah. Amin. Mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan tadi yang pagi di sesi pagi. Mohon Pak Riki untuk mencoba memperlihatkan tutorial dari awal membuka aplikasi sampai dengan cara pelaporannya di aplikasi GOL. Silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Supri atas waktunya dan terima kasih tentunya buat Pak Sarjo ya dari SDN. Oke, dari SDN 1 Panyitran. Baik. Mungkin yang ditanyakan oleh Pak Sarjo itu bagaimana ya cara kita melakukan bukti apa yang dijadikan bukti ketika kita melaporkan gratifikasi. Tentunya uang atau barang itu sendiri Pak. Jadi sebelumnya kita foto Pak. Ya kita kan pertama itu download ya. Yang jelas salah satu persyaratannya supaya kita masuk aplikasi itu adalah email Pak. Kita download di Play Store dan kita akan tahu bahwa di sana ada gratifikasi online atau GOL. Nah, sebelum kita melaporkan, kita foto dulu Pak, pastikan bahwa uang tersebut yang ada di amplop dibuka saja ya. Tentunya dengan semangat kejujuran ya tentunya. Pastilah ya. Makanya mau lapor juga gitu ya. Dipoto uangnya ada berapa dan dipastikan sesuai dengan apa yang dilaporkan Pak. Soalnya ketika nanti kita melaporkan dan uang tersebut ditetapkan sebagai milik negara, uang tersebut harus distorkan, Pak. Nah, itu yang sering saya alami. Tapi saya juga pernah, saya melaporkan bingkisan makanan yang emang dianggap tidak wajar, Pak. Waktu itu emang pas awal bulan puasa lah, di satu daerah, saya nggak akan sebutkan. Jadi, saya itu mendapatkan bingkisan dalam dus besar, macam-macam makanan gitu kan. Ini udah nggak normal nih gitu kan ya. Udah nggak sewajarnya. Makanya saya lapor. Dan justru waktu itu tim KPK kalau masalah makanan itu dia rekomendasikan untuk membagikan kepada orang yang membutuhkan, Pak. Ya, misalkan ke panti asuhan ataupun orang yang sudah senja gitu kan ya. Dipoto, dokumentasikan. Nah, jadi nggak usah diserahkan itu makanan.
Jadi khusus untuk makanan, Pak. Jadi yang dianggap gratifikasi itu yang emang sudah tidak berlaku umum. Kalau misalkan saya bertamu ke Pak Supri, saya dikasih kopi ya, dan air mineral sama suguhan kue, kan itu kayaknya berlaku umum lah. Kita kalau bertamu itu kan seperti itu. Itu nggak harus dilaporkan, Pak. Ya, yang harus dilaporkan itu misalkan saya meriksa ke SD Bapak misalkan ya, saya diajak makan ke restoran seafood, ya kan, yang lain pegawainya itu kan nggak makan gitu kan, cuman saya itu kan udah tidak berlaku umum, Pak. Apalagi tidak ada anggarannya, itu jangan dilakukan lah. Jadi yang kami maksud itu Bapak bisa menjamu yang emang berlaku umum lah. Misalkan air mineral, kopi, rokok saya tolak, Pak. Makanya kadang rekan di tim kami ya udah memahami lah ya, ketika mitra kita yang menjadi auditi tidak lagi memberikan rokok karena rokok tidak bisa di SPJ kan, Pak. Ya, makanya kami tolak. Seperti itu. Karena emang tidak wajar lah ya. Seperti itu. Jadi itulah bentuk barang atau uang dipotokan ya. Nanti ada sesi lagi, Pak. Nanti kita ada tutorial untuk login, melakukan pelaporan di aplikasi Goal ataupun kita melakukan review data di aplikasi Jaga, Pak. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak Riki, ya Pak Saryo. Jelas ya. Kalau makanan mah nggak ada rekening makanan Pak Saryo. Jadi langsung dibagikan saja. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa waktu kita dalam kegiatan webinar ini sudah di penghujung acara. Ada kuis ya, Pak Riki sudah menyampaikan materi, kita juga sudah berdiskusi dengan beberapa pertanyaan, dan mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga ya, dan sekali lagi kita punya semangat yang sama untuk menjadikan sekolah kita mempunyai tata sekolah yang berintegritas gitu ya, dan anak-anak kita juga semua sivitas akademika di sekolah kita mempunyai atau memiliki semangat untuk menolak korupsi. Itu mungkin ya, mungkin Pak Riki akan ada closing statement dari Pak Riki, silakan. Mungkin sebelumnya ada kuis, Pak. Oh, ada kuis. Ya, ada kuis. Ada kuis. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, izin untuk sebelum mengakhiri kegiatan ini ada post test ya, untuk menjadi output sejauh mana kita telah memahami kegiatan ini dari awal sampai akhir. Untuk link quiz ada di chat Zoom Bapak Ibu ya. Ini share untuk misalkan mau lewat kode, silakan di sini bisa. Silakan untuk masuk ke link yang dimaksud. Ini kodenya yang ada di layar Zoom Bapak Ibu. Kita batasi hanya 5 menit lah. Linknya ada? Di Zoom ada, Pak. Di Zoom mana ya? Di link chat Zoom, Pak. Oh, chat Zoom. Ya. Silakan, Pak. Ayo. Nggak masuk aja nanti. Di kuisis ya? Ya. Ini sudah ada yang masuk nih. Silakan. Nah, Itu kodenya SDN 5 Wonoharjo. Yang pertama masuk, silakan yang lain. Iya, bisa. Jangan lupa presensinya ya, Pak ya. presensi sudah saya kirim tadi di Zoom chat ya. Baik.
Lincet cum nu mana di? Lincet. SDN 1 Tunggili sudah masuk. Tidogulu 1 sudah masuk. Layar ya mah. Tadi dilebetkeun tadi ketik-ketik. Ya. Layar da ya mah bos sanes ketikeun. Imambu, Cimidi. Halo tadi kita mencet-mencet seperti itu Iya, karena kan masuk ke laling dina ieu na. Link kuisnya tuh. Link Kodenya, Pak. Oh, siap. Kode oke. Ini Nah, ini. Nah, ini kodenya. 132193. sudah ada 13 sekolah yang masuk. Itu joinmyquiz.com, Bu. Terus masukkan kode. Itu Ibu dari mana ya? Dari HP, laptop bisa, Pak? Iya. SMP 1 Parigi hadir enggak? Hadir, Pak. Pilih itu hadir. Iya. Sok ngiringan nih. Ya, informasi mungkin untuk kuota kan ini terbatas ya untuk 100 orang. Rekan-rekan bendahara yang belum sempat menyaksikan webinar ini bisa dilihat nanti tayangannya di YouTube yang akan di-share, Pak. Nanti yang akan melihat tayangan di YouTube tentunya presensinya juga yang ada di YouTube, Pak. Oke. Udah berapa orang, Pak? Ada 23 orang. Pak, kita mulai saja ya, Pak ya. Siap. Sekalian nunggu yang lain. Baik. Bapak Ibu, mohon diperhatikan soalnya silakan untuk menjawab sesuai dengan jawabannya. Kita mulai.
Siap. Iya. Ya. Baik, silakan Pak Supri untuk tadi yang merasa 3 besar. Nanti setelah kita gabung di WA Group, mohon japri saya ya. Terima kasih. Ya, ya. Untuk peringkat 1 tadi Pak Anwar ya. Peringkat kedua ini berada di samping saya dari SMP 2 Padahera, Pak. Siap. SMP 1 Parigi peringkat seberapa nih? Oke. Coba ditayangkan lagi peringkatnya tadi Pak Diki, Pak Riki. Oke. Siap. Saya lupa lagi tadi. Oke, ini Pak Anwar Hidayat. Iya. Pertama, terus ini ada SMP saja. Iya. Yang merasa ini. Dari sini Pak. Nah ini. Oh siap. Terus SDN 1 Sukamaju Pak. Iya. Oke. Baik. Oke. Itu ya Baik. Bapak Ibu. Yang 3 orang ini nanti akan mendapatkan merchandise lah dari KPK Pak. Dari KPK. Siap. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah dari awal sampai akhir ya untuk kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang kita terima, ilmu kita yang kita terima, pengalaman yang kita terima di hari ini tentunya bisa memberikan pencerahan bagi kita dan tentunya untuk kebaikan bagi sekolah-sekolah kita, kebaikan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pangandaran. Itu saja mungkin yang bisa kita kita ikuti untuk hari ini, dan untuk materi nanti akan saya kirim lewat MKKS atau mungkin K3S ya, dan nanti MKKS dan K3S akan langsung meng-share ke Bapak dan Ibu Bendahara. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini, dan marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Mohon maaf. Saya adalah memandu acara ini banyak kesalahan dan kehilafan. Jadi mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Supri. Terima kasih. Izin mengakhiri ya. Ya.